Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Pramono. Berikut ini saya mau mengadakan uji kinerja hari ini, hari Rabu, tanggal 18 November tahun 2020. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik semuanya ya. Sehat semuanya ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Iwan, coba. Terima kasih Mas Iwan. Kita mulai pelajaran hari ini yaitu sekarang hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 18 November 2020. Saya akan presentasikan dulu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke, seperti biasa kita mulai untuk pelajaran hari ini tentang jenis-jenis sistem operasi jaringan. Nah, sebelumnya saya absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Ya, alhamdulillah masuk semuanya. Untuk pertemuan sebelumnya materinya tentang apa ya? Coba Mas siapa ya? Mas Rangga, coba pertemuan sebelumnya yang kemarin tuh. Mas Rangga. Materi perakitan komputer, Ya. peralatan input dan output. Oh ya. Peralatan input itu apa, Mas? Perangkat peralatan input contohnya mouse dan keyboard. Oh ya. Tuh. Terus Mas Agil, coba. Kalau peralatan output itu kemarin apa, Mas Agil? Peralatan output. Contohnya? Ya, printer sama monitor.
Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk motivasi pagi ini, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Semuanya itu harus diawali dengan sungguh-sungguh, karena kalau dengan kesungguhan semuanya akan mendapatkan kesuksesan. Untuk preview pembelajaran tadi sudah. Nah, untuk hari ini kompetensi dasar hari ini yang akan kita pelajari, coba dibaca Mbak Dewi Haryani. Kompetensi dasar hari ini. Oh, enggak kelihatan ya? Enggak bisa tampil. Mungkin Mas Iwan coba. Mas Iwan, untuk kompetensi dasar hari ini. Dibaca. Enggak kelihatan juga. Untuk sharingnya juga belum kelihatan. Yang sudah kelihatan, Mas Ferry, sudah kelihatan Mas Ferry? Gini, sudah jelas? Bentar. Ini sudah jelas ya? Ya, coba dibaca Mas Ferry aja. Berikutnya, IPK pengayaan. Ya, betul. Itu untuk yang kita pelajari hari ini, yaitu tadi sudah dibacakan oleh Mas Bari. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti bisa dibaca oleh Mbak Verlina. Sudah bisa tampil? Coba dibaca kalau sudah bisa tampil. Di unmute dulu Mbak, di unmute dulu. Mikrofonnya di unmute dulu. Tujuan pembelajaran setelah berdiskusi dan mengalih informasi beserta titik aplikasi, membandingkan jenis-jenis sistem operasi jaringan, menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan, menentukan cara instalasi sistem operasi dengan benar dan tepat. Ya, betul. Itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian kita masuk ke materi. Materi hari ini yaitu sistem operasi atau operating system, yaitu program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Sistem operasi itu mempunyai 3 sasaran utama, yaitu ada kenyamanan, kemudian efisien, sama berevolusi. Nah, untuk
tiga sasaran utama pengertian dari kenyamanan, efisien, dan juga berevolusi bisa dibaca Mbak Alif. Coba kelihatan enggak Mbak Alif? Kelihatan? Ya, betul. Untuk tiga sasaran utama sistem operasi yaitu kenyamanan, efisien, dan berevolusi. Itu untuk penjelasannya tadi sudah dibacakan sama Mbak Alif. Kemudian ada macam-macam sistem operasi. Nah, sistem operasi itu ada yang berbasis teks, kemudian ada juga yang berbasis GUI. Nah, sistem operasi berbasis GUI adalah sistem operasi yang dalam proses instalasinya user tidak perlu menghafal perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakannya, dengan catatan menggunakan perintah-perintah yang berupa gambar atau simbol. Jadi kalau yang berbasis GUI itu sudah ada gambarnya, jadi kita tinggal klik sesuai dengan gambarnya. Contoh dari sistem operasi berbasis GUI yaitu ada Linux, kemudian ada Windows 7. Nah, berikutnya ada sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, sistem operasi jaringan berbasis teks. Apa itu sistem operasi berbasis teks? Silahkan dibaca Mbak. Ada siapa ya? Coba Mbak Furi. Bentar. Nih. Bentar. Ini ya. Nah, itu sistem operasi jaringan berbasis teks. Ya, untuk sistem operasi berbasis teks itu ada Linux Debian, kemudian ada Linux SUSE, kemudian ada juga Mikrotik. Nah, untuk Mikrotik biasanya digunakan untuk jaringan yang kecil, contoh untuk warnet, kemudian sekolahan, itu biasanya menggunakan sistem operasi Mikrotik. Berikutnya kita ada LKPD. Ini ya. Nah, ini tadi saya jelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi. Ada sistem operasi berbasis teks, ada sistem operasi berbasis GUI. Nah, tugas kalian sekarang membentuk sebuah kelompok seperti yang saya
bagi kemarin, sudah ada di grup ya untuk kelompoknya. Nah, masing-masing kelompok bekerja sama untuk menganalisis jenis-jenis sistem operasi. Misalnya sistem operasi untuk desktop, kemudian ada sistem operasi untuk jaringan. Nah, ada yang berbasis teks, ada yang berbasis GUI. Nah, contohnya apa saja? Nanti dibuat di PowerPoint, kemudian nanti salah satu mempresentasikan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti silahkan dipresentasikan. Ini saya stop dulu untuk presentasinya. Sudah? Ya, kalau sudah, coba salah satu presentasi Mbak Furi. Ya, Mbak Furi coba presentasi. Kan tadi sudah membuat presentasi PPT ya. Silahkan dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Pengertian sistem operasi, perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dalaman dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Memori komputer dalam hal ini hard disk, bukan memori RAM. Pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti diakses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antar muka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti, namun inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Contoh dari sistem operasi komputer adalah Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Fungsi sistem operasi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat secara bersamaan tanpa hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses pada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat sehingga bisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapat
memerlukan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat lain. Berikut adalah tampilan Windows 7. Berikut adalah tampilan Mac OS. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Furi. Itu ya. Nah, setelah tadi presentasi masing-masing kelompok, sekarang kita menuju ke kesimpulan. Nah, kira-kira kesimpulan hari ini tadi apa saja ya? Coba dibaca atau mungkin bisa disimpulkan ya. Disimpulkan sama Mas Ferry. Mas Ferry ada enggak? Kesimpulan. Kesimpulan hari ini tadi apa Mas Ferry? Pak, saya saja, Pak. Oh iya ya. Silahkan salah satu. Kesimpulannya adalah A. Sistem operasi berdasarkan fungsinya ada sistem operasi desktop atau standalone, sistem operasi jaringan. Sistem operasi berdasarkan jenisnya ada sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis GUI. Sistem operasi berdasarkan macamnya ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10, Linux, SUSE, Microtik, dan Red Hat. Sekian. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi untuk kesimpulan ya, kesimpulan kita hari ini tadi. Jadi untuk jenis-jenis sistem operasi itu memang banyak sekali. Ada yang sistem operasi untuk desktop, ada juga sistem operasi untuk jaringan. Nah, untuk desktop sendiri sistem operasi juga masih dibagi lagi yang berbasis TeX dan juga yang berbasis GUI. Kemudian untuk yang sistem operasi jaringan pun juga sama, masih dibagi menjadi dua, yaitu yang berbasis TeX maupun berbasis GUI. Tentu saja fungsinya juga masing-masing, kelebihan dan kekurangannya pun juga masing-masing berbeda. Itu ya. Mungkin masih ada yang ditanyakan lagi? Tanyakan lagi? Pak Alif, ada yang ditanyakan? Tidak ya. Kalau tidak mungkin saya cukupkan. Saya cukupkan untuk pelajaran hari ini saya cukupkan dulu. Oh ya, sebelum saya tutup jangan lupa dikerjakan untuk LKPD sama evaluasi. Sudah saya kirim di LMS. Silahkan nanti masuk ke seperti biasa ya, cbt.smkteknosa.sch.id. Nanti masuknya ke administrasi sistem jaringan. Di sana sudah ada modulnya, sudah ada materinya, dan juga sudah ada soal-soalnya. Nanti silahkan dikerjakan langsung di situ. Nilainya nanti bisa langsung keluar. Itu ya. Mungkin saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.